Terima kasih Anda masih bersama kami di Garuda TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah di Sukoharjo, Jawa Tengah menghadirkan manfaat luas. Tidak hanya menyediakan layanan gizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga, termasuk di dalamnya ibu rumah tangga, orang tua tunggal, hingga penyandang disabilitas. Kehadiran program ini pun pada akhirnya mampu membantu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Program makan bergizi gratis terus menunjukkan dampaknya di tingkat masyarakat. Kehadiran dapur SPPG di Polokarto, Sukoharjo menjadi contoh bagaimana kebijakan pemerintah mampu menjangkau kebutuhan gizi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar. Salah satu warga yang merasakan perubahan adalah Nur Alisa, ibu 3 anak yang sebelumnya mengandalkan penghasilan dari menjahit. Pendapatannya yang hanya ratusan ribu rupiah per minggu tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, apalagi untuk melunasi utang. Suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan juga berpenghasilan sangat terbatas. Kondisi itu membuat keluarga mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan harian dan biaya sekolah anak. Sekarang saya kerja di SPPG, alhamdulillah bisa sedikit melunasi hutang sama bisa mencukupi kebutuhan anak sama buat bayar sekolah. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas program ini, bisa membantu ekonomi keluarga saya. Selain membantu keluarga rentan, dapur MBG juga membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif. Hal ini dirasakan Latifah Kurniawati, perempuan muda penyandang disabilitas yang kini bekerja sebagai petugas kebersihan di dapur SPPG Polokarto. Sebelumnya Latifah berjualan makanan secara daring dengan penghasilan yang tidak menentu karena bergantung pada pesanan harian. Ia terus berharap memperoleh pekerjaan yang lebih stabil agar bisa membantu ibunya memenuhi kebutuhan hidup. Kesempatan itu datang ketika dapur MBG membuka lowongan kerja di dekat tempat tinggalnya. Setelah melalui proses seleksi, ia diterima dan mulai bekerja di sana. Karena ibu saya umurnya tidak memadai, saya mendaftarkan. Saya menggantikan, lalu alhamdulillah terima. Awalnya diwawancara, saya menjawab apa adanya, ya alhamdulillah diterima. Senang nggak Bu kerja di SPPG ini dengan adanya SPPG? Alhamdulillah senang banget bisa kerja di SPPG Polokarto ini karena tempatnya dekat, sama teman-temannya juga baik-baik. Alhamdulillah selama kerja di SPPG Polokarto ini saya bisa membeli sepeda listrik impian saya ini dan bisa membantu ekonomi keluarga. Cerita serupa datang dari Anissa Yuhotima, ibu 2 anak yang harus menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal dunia. Selama 2 tahun terakhir, ia mengandalkan pekerjaan menjahit dengan penghasilan tidak menentu. Untuk menekan biaya hidup, Anissa memilih tinggal bersama orang tuanya sambil tetap berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dalam kondisi terbatas, ia terus mencari peluang kerja yang pasti. Kesempatan ini muncul ketika dapur MBG membuka lowongan. Anissa kemudian bergabung di bagian pengolahan makanan. Sejak bekerja di sana, kondisi ekonominya perlahan membaik. Ia kini mampu memenuhi kebutuhan keluarga, membantu orang tua serta mulai menyisihkan penghasilan untuk masa depan anaknya. Anak saya 2, yang satu di pondok, yang satu masih balita. Ya alhamdulillah dicukup-cukupin Mas. Sekarang alhamdulillah Mas, ekonominya juga sudah membaik, bisa mencukupi keluarga, bisa membantu orang tua juga buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada Mas. Seneng banget Mas. Banyak teman, banyak pengalaman. Alhamdulillah terbantu sekali untuk orang-orang seperti saya Mas. Sangat terbantu Mas. Kisah para pekerja di dapur MBG Sukoharjo menunjukkan program pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang kerja lokal dan memperkuat ekonomi keluarga. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menghadirkan intervensi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, hingga kesempatan kerja yang lebih luas dan inklusif. Keberlanjutan program diharapkan dapat memperluas manfaatnya bagi lebih banyak keluarga, sehingga dapur MBG tidak hanya menjadi pusat layanan gizi, tetapi juga ruang tumbuh bagi masyarakat sekitar.
Dan pemirsa, berakhirnya laporan tadi menandai akhir Jendela Istana hari ini. Terima kasih telah menyimak laporan aktivitas Presiden dan kebijakan pemerintah yang telah kami rangkum untuk Anda. Kini saatnya saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah Ramadan bagi Anda yang menjalankan.